solusi tentang proses dari Indonesia itu seperti apa, terus proses Hongkong supaya kita minim biaya itu bagaimana. Itu kan yang dicari teman-teman. Anak-anak ini kan menghindari PT kan. Iya. Yang kepingin anak-anak lakukan itu kan menghindari PT. Itu kan karena potongan yang mereka mau hindari gitu. Sedangkan pemerintah tidak memperbolehkan teman-teman proses yang tidak melalui PT. Nah itu kan nggak sinkron. Ya, harus kan. Gimana ayo. Tapi makanya terus disiasati bagaimana tetap jalan dari PT tapi potongannya nggak begitu gede. Nah jatuhnya kan itu pilihannya. Makanya cari-cari info kan, nonton YouTube apa semuanya kan begitu. Aku ngerti keinginannya teman-teman, kami bisa memahami, kami bisa tahu. Jadi tinggal solusi aja, tinggal anaknya kalau memang bisa dipegang. Kalau sampean buat majikan sendiri tambah lebih bagus sebenarnya. Potongan juga bisa enak, jadi bisa kita mintakan potongan itu ke majikan, duitnya diakumulasi gitu. Jadi mbaknya biar enak gitu. Itu malah saya sebenarnya ingin ngajari teman-teman kalau toh pun pulang ataupun punya majikan yang baik, teman-temannya ada yang juga baik, itu yang kita kasihkan ke teman-teman kita. Kan seperti itu. Ya pokoknya tak tunggu nomor teleponnya saya ada, nanti saya kasih alamatnya kantor saya yang baru. Gitu aja. Jadi saya nggak mau bohong-bohong, saya mau terus terang. Jadi bisa jadi saya gimana? Ya gini. Ya kalau saya kan udah kemarin ya sebulan yang lalu udah dapat majikan, tapi belum diproses. Mbaknya yang mau dijaga ninggal. Terus kemarin lagi 3 minggu yang lalu majikan saya dapat dari teman-temannya mah. Terus jaga orang tua, jaga anak kecil, tapi ada anjingnya gede banget, adik saya nggak mau gitu loh. Oh kalau memang ada yang seperti itu boleh kasih info ke saya, nanti kita cocokin. Nah kalau dicocokin kan berarti sampean dapat gitu loh mbak. Ya tapi kan adik saya udah nggak mau mah. Saya ngomong sama majikan lo nggak mau, minta cari yang lain lagi gitu. Ya udah nanti aku cariin yang lain. Tapi adik saya kan kayak namanya juga di Indo ya, jadi udah membutuhkan. Jadi saya kasih target sama dia. Saya bilang gini, udah deh nanti kalau sampai bulan 12 majikan saya nggak dapet, kamu masuk aja ke PT. Enggak lah, saya nggak mau potongan gitu kan, adik saya bilang gitu. Tolong deh dibantuin, nanti mbak yang bayarin, nanti itu kan urusan saya dengan mbak, bilang gitu kan dia. Iya saya mau, tapi kalau majikan sampai bulan 12 nggak dapat gimana, saya bilang gitu kan. Ya udah saya nanti cari-cari di PT aja, di sini kan banyak yang agent-agent yang bagus, saya bilang gitu kan. Nah saya menemukan YouTube jenengan sama Mbak Yuni gitu, dua-duanya jenengannya juga ada, Mbak Yuni juga ada. Terus saya kemarin ngabarin, jadi gini, seumpama saya sampai bulan 12, bulan depan ya berarti majikan saya nggak dapet, jadi saya mau minta tolong lah gitu, minta si sama Papa sama Mbak Yuni, terserah lah, itu yang penting saya percaya aja ya majikan yang nyari di situ gitu. Jadi calling visa gitu, yang majikan yang nyariin jenengan gitu, nanti saya di sini bayar berapa dolar gitu, biar nggak potongan sama sekali, adik saya nggak dipotong gitu loh. Itu urusannya saya dengan saya gitu loh. Oke. Yang ingin saya sampaikan tadi itu makanya gampang. Sebenarnya kalau kita pegang biodata adik sampean dan sampean mau dari Hongkong itu bisa. Yang penting kan biodatanya masuk ke kita dulu yang pertama. Sebentar, saya sampean sudah ngomong, gantian saya lagi yang ngomong. Terus yang kedua, kalau sampean kenal ada majikan misalnya anjing jaga apa, itu sampean catat atau sampean tanyakan ke majikan sampean. Kalau mau dicarikan tak carikan. Sampean ngomong ke kita bisa juga. Nah itu kan enak. Itu bisa ya? Iya, sampean nanti ya pasti ada uang sakunya, ada fee-nya, ada dapat. Jadi justru apa ibaratnya double dua sisi. Tidak hanya ngasih ke adiknya, kalau adiknya nggak cocok kan, daripada itu ke orang lain kan sampean handle. Makanya sampean tak ajak ke kantor. Sampean tak ajak ke kantor sampean, nanti majikan namanya siapa sampean catat ya kan, nomor teleponnya, terus sampean kasih alamat kantor kita ya kan, ibaratnya ya udah kita tinggal begitu majikan masuk dia cocok sama anak, tanda tangan, sampean dapat saku kan, lumayan.
Enggak. Nah, karena kan dari Oh majikan. gitu ya. Nah, dari majikan. Berarti kan sampean bantu kami nyariin majikan. Anaknya kan terserah kan gitu. Nah, itu berarti kan sampean bantu teman-teman untuk dapat majikan dan sampean juga bantu agent. Ya pasti aja kalau gitu. Jadi nggak cuma nggak terlepas cuman nyariin adik sampean juga. Jadi kalau memang ada boleh diceritakan ke saya. Kan gitu. Nanti yang penting nama majikannya tahu, terus nomor teleponnya kita kasih. Kita pasti kita akan mbak majikannya udah tanda tangan. Nah ini buat sampean kan gitu, karena sampean nyariin majikan buat anak-anak yang ada di sini. Kita punya anak-anak banyak ya, sekali lagi ya, tapi majikan itu kan kayak nikah toh mbak, cocok-cocokan. Cece cari majikan, majikan cari Cece, itu kan cocok-cocokan kan mbak. Iya. Nah ketika sampean jadi orang di tengah yang bisa nyocokin, ya kan dapat. Bahasa Indonesia nih makelar lah kan kayak gitu. Iya tak? Ya, itu bahasanya kan makelar. Jomblang. Kenapa? Jomblang ya jomblang, perantara, makelar itu kan sama aja. Nggak apa-apa kalau majikan-majikan sampean ndi kowe kanca-kancamu sing butuh majikan ngene. Nah, iki kantornya kita ada di Sungwan mbak, tenang. Nanti kasih alamatnya ya. Nanti kapan-kapan saya ke situ. Siap pasti. Oke. Terus ini ada satu lagi, Pak. Ini teman saya di PT, udah masuk PT. Terus katanya udah dapat majikan gimana? Kok nggak tahu. Prosesnya lama banget, dari dulu dia minta bantuan sama saya. Saya tuh orangnya takut loh, kayak gitu-gitu, karena saya nggak punya agent yang tepat. Agent saya sendiri juga kurang enak sebetulnya. Cuman gimana lagi, udah prosesnya di situ gitulah. Iya. Jadi ini juga ada temen masih udah di PT, udah masuk, cuman nggak dapat majikan. Dia minta dibantuin saya nggak bisa, saya nggak punya agent saya nggak bagus, menurut saya ya nggak bagus, jadi saya nggak berani gitu. Tapi saya ngelihat jenengan, kontennya jenengan sama Mbak Yuni kan kayak gimana, saya tuh kayak tertarik gitu loh, kayaknya enak lah, sama-sama orang Indonesia, dua-duanya kan orang Indonesia, asli orang Indonesia lah gitu. Jadi kan kayak percaya lah orang Indonesia kayak apa, punya perasaan, nggak seperti orang Hongkong kan beda kan. Ya, gitu. jadi cara ngomongnya beda. Bisa nggak dari paten? Ya temennya sampean kasih nomor kita saja, tapi kalau dia sudah masuk di PT, sudah di biodata PT, dokumen sudah masuk di PT lah, kalau tahu kita bisa nyariin majikan kan pasti dokumen harus ditarik. Oh gitu. Dan itu kan jadi persoalan karena dia mungkin namanya juga anak. Nah saya nggak tahu juga non apa X gitu loh. Dia X juga. Ya makanya dipastikan saja, karena banyak sekali yang PT-PT itu belum menemukan majikan yang cocok, karena memang sekali lagi sekarang sudah persaingannya rame mbak. Sekarang anak sudah berangkat itu udah cepat, jadi kadang-kadang majikan pun bersikap berbeda. Ketika kemarin ngejengnya pada COVID gajinya lebih tinggi, misalnya 5.500 terus 6.000 karena mau panfa, tidak ada pilihan. Nah sekarang bisa diintermeni tiba-tiba dia mau cari anak karena minta gaji gede. Enggak, maksudnya kemarin kan sampean ngerti COVID kan. Nah di COVID itu gaji kan gila-gilaan toh, bener nggak? Iya. Cari CC kan susah tuh, makanya kan harga naik tuh, anak-anak teman-teman semuanya harganya naik. Nah begitu sekarang kan kontrak itu jalan, ya kan? Nah misalnya 6.000, 5.500, nah sekarang kan ada yang 4.730, ya kan? Bisa jadi teman-teman itu diintermeni tiba-tiba, banyak sekarang. Karena majikan kan pingin bayar yang murah, bener nggak? Gitu. Iya, karena sekarang udah stabil lagi. Nah sekarang udah stabil lagi, makanya ini hati-hati gitu loh teman-teman juga gitu loh. Sekarang udah rame, bisa jadi usianya dia juga udah tua, bisa jadi kan. Namanya kadang-kadang anak-anak di Indonesia ekonomi sulit, udahlah dulu mantan dari Hongkong kita balik lagi. Dia nggak berpikir karena ngambil anak non sama ngambil anak X itu biayanya beda gitu. Murahan ngambil anak non, kan bisa jadi seperti itu. Ya kan kita tergantung majikan. Ada majikan yang memang mau sempurna, ada majikan ya sudahlah yang penting rumahku diberesin selesai, nggak mau macam-macam, kan ada yang begitu juga.
akan macam-macam. Nggak apa-apa, kasih aja channel kita, share aja linknya, biar dia nonton sendiri. Kalau dia nonton sendiri, dia mau cari tahu sendiri, dia nanya sendiri, biar sampean nggak pusing. Kalau sampean takut, kalau sampean takut ditanyain teman-teman, kasih aja linknya, kasih aja YouTube saya, atau kasih aja YouTube-nya Miss Yuni. Dengan begitu kan sampean membantu dia, biar dia juga belajar berpikir gitu. Jadi ben sampean wis nyambut gawe nggak dibebani neh, sampean ini kan wis kesel nyambut gawe ngurusi adike belum oleh majikan, tapi dibebani kancane meneh. Terlalu baik jadi orang kayak sampean kan, makanya kasih aja link. Makanya nek enek majikan, nah itu bisa jadi uang. Nek sampean punya kenalan gitu gimana? Kalau ini kan, kalau yang tadi kepengen itu ya emang adik kandung saya gitu loh, jadi saya berani tanggung jawab gitu loh. Ini yang satu lagi di PT kan cuman hanya sekedar teman satu desa gitu, jadi kayak takut kalau teman. Iya, makanya saya ngerti Bu, saya ngerti. Tapi ketika banyak orang yang minta tolong ke sampean kan yo urusannya kan akeh, nggak mau ngurusin mereka. Kalau kita kan ya memang ngurusin yang begitu, dikasihkan spesialnya. Jadi itu aja. Kalau saran saya, kalau ada kenalan majikan yang mau cari pembantu, boleh nanti kita rekomendasikan. Nah, mudah-mudahan. Oke, nanti saya ngomong sama majikan yang satu itu yang tadi. Boleh. Yang ada anjingnya itu, nah saya tanyain ya. Karena kemarin adik saya nggak mau disuruh kan saya yang nyariin, saya nggak mau. Oke. Gak apa-apa. Nanti tanya lagi sama majikan. Kalau majikanmu masih butuh anak, aku bisa ngasih tahu agent gitu. Terus kita ada sekarang jaga nenek, tapi pakai kursi roda. Adik sampean mau nggak? Adik saya kasih roda. Terus rumah berapa orang? 2 orang. 2 orang, maksudnya majikan gitu. Ya, Bobo sama Syuce. Syuce-nya kerja. Maksudnya dia orang tuanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Bobo. Bobo kursi roda sama Syuce. Tapi pakai lunye. Nah, pakai lunye. Nah, kalau sampean mau kita lagi ada ini. Berarti 2 orang Syuce sama Bobo gitu ya? 2 orang gitu ya? Serumah 3 sama mbaknya nanti. Terus liburnya Sabtu, hari Mbak. Minggu gitu. Liburnya Sabtu. Liburnya Sabtu. Ya. Tempatnya di mana, Pak? Nanti saya tawarin. Plecau South Horizon. Aduh, temen. Asalnya adik saya tuh ya pengennya jaga orang tua juga. Pokoknya dia tuh mau semuanya gitu. Yang penting dapat majikan yang baik gitu. Ya nanti saya tanyain ya Pak. Nanti ya kalau udah dia cocok, nanti saya kasih nomor Bapak biar dia hubungin sendiri. Gitu ya, Pak. Gimana? Ya namanya kerjaan, kalau mau cepet ya jangan milih-milih kan Mbak, itu aja sih gitu. Iya, kalau itu cuman saya kan tadi nggak milih-milih, cuman saya ngomong dia sih semuanya mau gitu. Ya. Nanti saya tanyain. Oke, kalau cocok nanti Gitu kita aja ya, bantu Pak. itu Mbak.